Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih dalam materi ilmu tauhid tentang iman. Yang mana materi sebelumnya kita menjelaskan bahwasannya iman itu naik, begitu pula juga turun. Naik turun iman itu bisa diketahui dengan ketaatan dan amal perbuatan yang kita lakukan. Jikalau baik, maka amal tersebut menjadi meningkat. Namun apabila buruk, berarti amal orang tersebut sedang menurun. Nah, sekarang tentang apa yang bisa membatalkan iman. Kita ketahui bahwasanya perbuatan maksiat atau dosa tidak akan bisa mengeluarkan iman seseorang. Kemudian apa yang bisa membatalkan iman itu? Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin, halaman 29. Wa man yanwir tidadan ba'da dahrin yasir an dini haqqin dan silali walafdul kufri min ghairi i'tiqadin bitawa'in raddu dinin bi'irtifali. Wa man yanwi, barang siapa niat niat saja irtida dan murtad, na'udzubillah, keluar dari Islam. Barang siapa niat irtida dan murtad ba'da dahrin setelah masa baik sebentar maupun yang lama. Ada orang niat, saya mau keluar dari Islam, na'udzubillah. Ada orang niat seperti itu, ba'da dahrin, setelah masa. Yasir maka ia menjadi andini haqqin, menjauh dari agama yang benar, yaitu Islam. Dan silalin, keluar seketika. Barang siapa ada orang niat keluar dari Islam, entah sebentar lagi atau entah seberapa waktu lamanya, maka dia otomatis keluar seketika menjadi murtad. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Walaupun dia tidak melakukan, tidak mengucapkan, tidak beriktikad kekafiran. Selama ia mempunyai niat, cita-cita atau berandai, pokoknya punya niat, ketekatan dalam hati untuk keluar dari Islam, na'udzubillah, otomatis ia keluar seketika. Nah, kemudian maksudnya bagaimana ini, Ustaz? Maksud dan silali, keluar seketika, maksudnya bagaimana? Ai dza khurujin fil hali sawaun fa'ala ma nawahu ba'du amla. Berarti orang yang niat seperti itu akan keluar seketika, keluar dari Islam, murtad, na'udzubillah, baik ia melakukan apa yang diniatkan atau tidak. Contohnya, ada orang, saya mau menyembah, nanti kalau semisal matahari sudah terbit, saya akan menyembah matahari itu. Na'udzubillah, orang ngomong seperti itu, punya niat walaupun tidak diomongkan, otomatis dia murtad. Walaupun nanti ketika matahari terbit dia nggak menyembah, dia cuma niat doang. Nah, niat seperti itu bisa menyebabkan ia murtad. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Semoga iman kita tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan hidayahnya. Li'annahu ridha bil kufri fil hali war ridha bihi kufrun fil hal wal ma'al. Kenapa Ustaz dia bisa menjadi murtad otomatis walaupun dia belum mengerjakan kemusyrikan? Karena dia telah ridho dengan kekafiran. Karena kalau niat kufur, mau menyembah berhala, na'udzubillah, berarti dia sudah rela untuk
berbuat kafir. Nah, sedangkan ridho bil kufri kufrun, sedangkan rela untuk melakukan kekafiran itu kafir, hanya rela saja. Maka dari itu, semisal ada orang non muslim mau masuk Islam, kemudian dia malah nanti dulu aja, jangan sekarang, berarti dia rela orang tersebut masih berada kekafiran. Kalau dia rela orang lain untuk kafir, maka dia rela untuk kafir. Ketika dia rela untuk kafir, maka dia kafir. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Ridho bil kufri kufrun, karena rela akan kekafiran berarti dia rela kafir. Kalau rela kafir berarti naudzubillah murtad fil hali wal ma'al, seketika ini atau nanti atau seterusnya, kecuali kalau semisal dia tobat, membaca syahadat lagi, kembali lagi kepada Islam. Maka dari itu, jangan sampai ucapan kita, perbuatan kita, terlebih hati kita, jangan sampai tergoyah walaupun sedikit pun, walaupun cuma niat, walaupun cuma mau ini. Naudzubillah, kalau semisal itu condong kepada kemusyrikan, itu bisa kafir seketika. Ketahuilah bahwasanya innallaha basirun, innallaha alimun, innallaha ala kulli syai'in alim. Allah semuanya waspada, mengetahui apa yang ada di isi hati kita. Maka dari itu jangan sampai kita tergoyahkan niat, tekad, hati, isi hati, semuanya jangan sampai jangan sampai terbelok. Makanya kita kalau di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan petunjukmu akan jalan-jalan orang yang lurus. Jalan orang yang lurus itu bagaimana? Yang konsisten dengan agama, komitmen dengan agama ini, tidak berpaling walaupun hanya sedikit pun. Nah, ini sangat penting sekali. I'tiqadin bitawa'in raddu dinin bi'tifali wa lafdul kufri, adapun lafaz kekafiran. Adapun lafaz kekafiran, mengucapkan hal yang terdapat kekufuran, min ghairi i'tiqadin, dengan tanpa meyakini, bitawa'in dengan ketaatan, raddu dinin itu seperti menolak agama. Itu menolak agama, artinya keluar dari agama ini, murtad, naudzubillah, bi'ihtifalin, dengan lalai, dengan tidak disengaja atau lalai. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksud daripada bait di sini adalah ketika orang mengucapkan kalimat kekafiran. Naudzubillah, ada orang bilang saya menyembahmu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia ngomong itu walaupun hatinya itu masih meyakini Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bitau'in, dengan dia bertaat, mengucap hal-hal kafir walaupun dia masih meyakini Tuhan itu Allah. Raddu dinin, otomatis dia telah melakukan kemurtadan walaupun tanpa disengaja. Maka dari itu ucapan ini harus dijaga. Kalau orang itu tidak bisa menjaga ucapannya, maka dari itu jirohatus sikini qad yaltahim wa jirohatul lisani la yaltahim. Kalau ada luka disebabkan oleh pisau, disebabkan oleh pedang, mungkin ini bisa sembuh kembali. Tangan kena luka pisau, habis itu seminggu, 2 minggu, sebulan akan pulih kembali. Wala yaltahimu jirohatul lisani, dan tidak akan bisa pulih kembali luka yang disebabkan ucapan ini. Ucapan ini, omongan ini,
ketika ada seseorang melemparkan ucapan yang ucapan itu kotor, ucapan itu menyakitkan, itu tidak akan bisa memulihkan kembali. Walaupun orangnya sadar, walaupun orangnya sudah melupakannya, akan tetapi masih tergores. Kapan aja, sewaktu-waktu, luka itu akan kembali nyeri lagi, kembali sakit lagi. Nah, makanya benar apa yang dibilang oleh syair tersebut, jirohatus sikini qad yaltahim wala yaltahimu jirohatul lisani. Luka yang disebabkan pisau pedang mungkin bisa pulih kembali, akan tetapi tidak akan bisa pulih kembali luka yang disebabkan oleh lisan, oleh ucapan, oleh perkataan, baik berbentuk apapun, entah itu berbentuk suara, berbentuk tulisan, berbentuk isyarat, berbentuk apa. Yang terpenting itu adalah sebuah perkataan, bagaimanapun bentuknya. Nah, begitu pula di sini, orang mengucapkan kekafiran walaupun tidak diyakini, otomatis dia sudah keluar dari Islam biightifalin, walaupun ia lalai, walaupun dia tidak sadar, tidak sengaja, otomatis murtad. Kecuali orang yang dipaksa. Nah, kalau orang yang dipaksa nggak masalah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nggak masalah. Wallahu a'lam bissawab.